sekarang kita lanjut di halaman 101, di mana bab yang baru, yaitu babun fi wujubil inqiyad li hukmillahi wa ma yaqulu man du'iya ila dzalika wa umira bi ma'rufin aw nuhiya 'anil munkar. Bab dari kewajibannya untuk siap menjalani hukum Allah, ya, tentang wajib kesiapan, kesergepan untuk melakoni perintahnya Gusti Allah, dan apa yang kita katakan ketika mendapatkan perintah atau seruan untuk melaksanakan perintahnya Gusti Allah, wa umira bima'ruf, dan ketika kita diperintahkan menjalankan sesuatu yang kebaikan, wa nuhiya 'anil munkar, dan ketika kita mendapat larangan melakukan maksiat. Ini pembahasan tidak panjang, ini sedikit sekali pembahasannya, langsung ganti, dibaliknya sudah lain, sudah belakangnya sudah tentang bid'ah. Jadi tidak selalu yang di Riyadhus Shalihin ini pembahasannya panjang-panjang. Ada pembahasan yang cuma satu pertemuan bisa habis. Jadi ini tentang wajibnya kita terima atas perintahnya Allah tanpa banyak perdebatan, dan melakukan perintah dan menjauhi larangan sesuai apa yang diminta oleh Gusti. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fala wa rabbika, maka demi Allah, la yu'minuna, tidaklah sempurna iman orang Islam mukmin, hatta sehingga yuhakkimuka, menjadikanmu wahai Nabi Muhammad sebagai hakim, fima syajara bainahum, atas apa yang terjadi perselisihan di antara mereka. Kalau misalnya terjemah saya tidak sama dengan buku terjemah, itu tidak usah jadikan benarkan ya, karena insya Allah terjemahan itu mereka bahasanya sudah diolah seperti bahasa tulisan. Kalau bahasa saya kan cuma terjemah per bahasa Arabnya saja. Jadi kalau misalnya ada yang kurang pas dengan terjemahan yang ada di buku jenengan, tidak perlu dibenarkan, biarkan begitu saja. Karena kalau bahasa buku dengan bahasa ngomong gini beda. Kalau itu kan logo diterjemah, sih kayak enak itu bahasanya ditebak. Tapi kalau bahasa terjemah langsung itu tidak bisa seperti bahasa buku, okay? Jadi tidak usah dibenarkan di buku jenengan itu. Kalau saya gak bodoh sama itu, jenengan benarkan tidak apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, demi Allah, tidaklah sempurna iman orang-orang yang beriman itu hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan dirimu wahai Nabi Muhammad sebagai hakim fima syajara bainahum, atas apa yang terjadi perselisihan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, dan tidak ada yang nyangkut di hati mereka atas mimma qadaita, atas apa yang engkau putuskan kepada mereka, wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan legowo. Nah, jadi seseorang yang beriman itu sudah sempurna imannya jika apa yang diputuskan oleh Rasul diterima dengan legowo. Nah, seperti itu. Ini juga turun kepada para sahabat. Nah, misalnya para sahabat yang di beberapa peperangan itu diberikan oleh Rasul ghanimah, sebagian dibagi ke fulan, sebagian tidak diberi. Nah, itu mereka ya agak tanya, kok kita tidak dikasih sama Rasul? Kenapa nggak dibagi yang pas saja? Nah, itu diingatkan oleh Allah. Sudah, apa yang dibagi oleh Rasul itu kamu ikuti. Karena Rasul itu tidak akan melakukan apapun kecuali atas kehendak Gusti. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu pakai feeling. Tidak ada ceritanya Nabi Muhammad pakai feeling. Allah sendiri yang mengatakan la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mengucap atau melakukan sesuatu kecuali memang itu ada wahyu atau ilham dari Gusti Allah. Seperti itu. Dan banyak hal yang mungkin tidak cocok. Seperti beberapa keputusannya Rasul awalnya itu tidak nyocokin dengan apa yang dibayangkan oleh para sahabat. Ada beberapa perjanjian itu yang ketika Rasul mengadakan perjanjian dengan mereka, orang kafir mengatakan, ya sudah, kita gencatan senjata. Siapa yang sudah kembali, siapapun yang lari dari kami, ya, siapapun yang sudah lari dari kami,
untuk ikut kepadamu harus kamu kembalikan. Jadi orang-orang di kami di Mekah yang sudah mau Islam kepadamu, kembalikan keluarga kami. Sedangkan siapa yang sudah kami tawan, tidak kami kembalikan. Rasulullah bilang, iya. Kemudian jangan umroh tahun ini. Rasul bilang, gitu. Sampai sahabat yang lain, iya apa sih Kanjeng Nabi? Mereka tidak tahu bahwa tahun depan malah lebih dahsyat lagi, sampai akhirnya Fathu Makkah. Bahkan bukan umroh, haji malah. Haji wada bersama Rasul Shallallahu Alaihi. Nah saat itu para sahabat mempertanyakan, loh kok ini sih Rasul? Bahkan ada yang tanya begini, beliau ini kan Nabi, lah kok gini keputusannya? Ada yang begitu. Karena keputusannya Rasul itu seakan merugikan muslimin kalau dari pandangan sahabat. Nah, kata Allah, tidak sempurna kalau kamu belum legowo dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Karena Rasul itu hanya nyampaikan apa yang dari saya, kata Allah. Rasul itu tidak pakai feeling. Rasul itu bukan raja yang apa karepku. Ya, kamu harus begini, kalau harus begini. Enggak. Rasul itu melakukan apapun, apa katanya Gusti Allah. Ternyata apa tahun depannya? Fathu Mekah, kemenangan luar biasa. Mekah ditaklukkan, dicekel orang Islam lagi. Selama ini dikuasai orang kafir, sekarang direbut oleh orang Islam tanpa peperangan yang berarti. Ada sedikit peperangan di lembah-lembah di ujung-ujung kota Mekah, di mana sahabat Sa'id Khalid bin Walid memerangi orang-orang Bani Bakr yang sangat ruwet. Ya. Keluarga Bani Bakr ini keluarga ruwet, diperangi oleh sahabat Khalid bin Walid. Tapi secara umum tidak ada perang di Fathu Mekah. Secara umum tidak terjadi peperangan. Cuma mereka ngalah, mau datang ratusan ribu seperti itu, mau melawan bagaimana mereka. Dan ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, Rasul berada di depan pintu Ka'bah, kemudian orang-orang kafir Mekah dikumpulkan. Rasul mengatakan, dulu kalian begini. Kita kamu zalimi. Sekarang kira-kira kamu ini enaknya diapa? Apa yang perlu saya lakukan kepada kalian? Nah, orang Mekah mengatakan tahu bahwa Nabi itu orang baik, tapi hati sudah kadung gelap. Mereka bilang apa? Engkau adalah saudara yang baik dan tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang baik. Nah, sekarang kepepet ngomong baik. Nah dulu, maka Rasul pun mengatakan idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian, fa antum tulaqa. Kalian semua bebas, tidak dipaksa. Kalau kamu masuk Islam, kamu hidup. Kalau kamu tidak masuk Islam, saya penggal. Enggak. Idhabu fa antum tulaqa. Bebas kamu. Idhabu, pergilah. Mulia. Siapa yang dulu megang kuncinya Ka'bah? Kunci Ka'bah tetap dipegang kamu dan keluargamu. Rasul tidak gila jabatan, kamu harus nurut saya. Enggak nurut saya bunuh, tidak. Idhabu fa antum tulaqa. Nah, akan tetapi setahun atau 2 tahun sebelumnya ketika ada perjanjian itu, mereka merasa, beberapa sahabat ya, kok gini Rasul ini? Keputusannya ini kok seperti merugikan orang Islam. Teman-teman yang sudah ikut ke kita disuruh kembalikan. Beberapa ya, bukan semua. Yang ikut hijrah itu disuruh kembalikan. Nah kalau kembalikan kan disiksa. Sedangkan orang yang sudah ditahan di orang Quraisy tidak mau dikembalikan. Karena PDW orang Quraisy saat itu. Rasul tidak boleh berangkat ke Masjidil Haram, dilarang beberapa hal. Rasul bilang iya. Nah, ada beberapa sahabat yang bertanya karena mereka kan melihat sebagai manusia biasa. Akan tetapi Allah sedang mengingatkan, belum sempurna imanmu sebelum kamu full terima apa yang diputuskan oleh Kanjeng Nabi. Ya, seperti itu. Nah, sehingga mereka wa yusallimu taslima, mereka menerima. Akhirnya apa? Justru keputusannya Rasul itu yang terbaik. Tahun depannya bukan lagi umroh tapi haji dan takluk. Dan sejak itu hingga sekarang Mekah dikuasai oleh orang Islam. Sampai saat ini. Dulu tidak dikuasai orang Islam. Sampai saat ini, sejak Rasul Fathu Makkah itu, sampai saat ini dikuasai orang Islam. Berkat sabarnya Rasul waktu setahun atau 2 tahun sebelumnya. Gitu. Kemudian berikutnya Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya hanya orang mukmin, ucapan orang mukmin yang jika dipanggil, diperintah, diberi satu keputusan oleh Allah dan Rasulnya untuk
untuk melaksanakan satu keputusan, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kami taat, walaupun berat bagi mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang yang mengatakan sami'na wa ata'na itulah orang-orang yang muflih. Muflih itu sukses, berjaya, itu muflih. Hayya 'alal falah, mari kita ayo menuju kesuksesan, ayo menuju kemenangan. Humul muflihun, sukses, menang, juara, muflih. Wa fihi minal ahadits, dan di dalam hal ini menerima perintah Allah, legowo atas keputusan Allah, ada ahadits, banyak hadits. Hadits Abu Hurairah al-madhkur fi awalil bab qablahu wa ghairuhu minal ahadits fi. Di antaranya apa? Satu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Al-ayah, ketika turun ayat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat yang mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Nah, ini kan bisa dibaca waktu tahlil, ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah lah pemilik langit dan bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kamu, kata Allah, tubdu, kamu mulai sesuatu, ma fi anfusikum, secara terang-terangan, kamu melakukan satu perbuatan terang-terangan, berjalan, ngomong, tidur, itu kan terang-terangan, bisa dilihat. Autufuhu, atau kamu sembunyikan di dalam hatimu, yuhasibkum bihillah, akan dihitung semuanya oleh Gusti Allah, gerakmu atau hatimu. Awalnya begini, ini yang dinamakan nanti ayat nasikh wal mansukh, ayat yang akhirnya ditumpangi ayat yang lain yang memudahkan untuk orang yang dituju oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya itu begini, lah ya apa? Ngerentek ati dosa. Wah, loro maneh, sakit lagi. Dosa wong di dalam hati. Gak terima nang Gusti Allah. Katakanlah melihat orang lain dalam hatinya, Masya Allah, ya. Dosa itu dulu begitu. Maka para sahabat mengatakan istadda, berat hal itu ala dzalika ala ashabi Rasulillah SAW. Ini hal berat ini buat sahabat Rasul. Kalau sahabat FM nyantai, ya. Kalau sahabat Rasul ini dengar ayat ini, mereka susah, sedih sekali. Loh, apa kalau yang di hati kita juga dihitung sama Allah? Nah, kalau kita ini hati kita ada hal-hal buruk di hati kita kan tidak bisa menguasai. Ya, apa cara menguasai hati? Kadang-kadang lihat seseorang yang ada kekurangan fisik itu di dalam hati kita itu langsung ngomong jelek. Atau kita melihat seseorang yang berjalan malam-malam, ya, seorang akhwat jalan malam-malam kok bajunya agak kurang bahan dan begini, mungkin dalam hati kemana dia? Jangan-jangan itu kan di hati, Mas. Nah, kalau itu dihitung terus oleh Allah, kan habis amal kita ini. Berat bagi para sahabat. Fa'atau Rasulullah SAW tsumma baraku ala rukabi, maka kemudian mereka itu meratap dan curhat dan nangislah, katakan, di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Rasul, kullifna, kita diberi paksaan, minal a'mal, dari amal-amal, manutiku, tidak bisa kita lakukan. As-salat wal jihad wasyam wasodaqah, salat, jihad, puasa, sedekah, berat. Waqad unzilat 'alaika hadhil ayat wa la nutiquha. Sorry. Ya Rasul, kita diberi amal, dipaksa, maksudnya diberi kewajiban untuk beramal yang kita mampu. Manutiqu, yang kita mampu. Apa? Salat mampu, sedekah mampu, puasa mampu saya, jihad mampu. Waqad unzilat 'alaika, dan turun sekarang ayat untukmu, hadhil ayat ini, wala nutiquha. Nah, sekarang saya tidak mampu ya Rasul. Karena apa yang di hati akan dihitung oleh Allah, tidak mampu kalau begini.
Qala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan apa kepada para sahabat? Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asayna? Kata Rasul, apa kalian mau mengatakan mengatakan seperti yang dikatakan dua ahli kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi sebelum kalian? Sami'na wa asayna, kita dengar tapi kita akan abaikan. Kalian akan menjadi seperti mereka? Bal qulu, tapi katakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bal katakan, akan tetapi katakan, kata Rasul, kita dengar ya Allah dan kita nurut. Kemudian ghufranaka, apa ghufranaka? Ampunanmu. Afwaka itu ampunanmu, ghufranaka ampunanmu. Kita dengar ya Allah, kita lakukan ya Allah, kita taati ya Allah, tapi ampunanmu ya Allah, jangan sampai gak ditokno. Ya, karena kita tidak bisa mau sempurna. Nurut ya Allah, dengar ya Allah, mau ya Allah, tapi sepuro jangan sampai gak didukno. Ya, ampunanmu jangan sampai gak turun, jangan dipending. Kalau dipending ampunanmu ancor. Kalau dipending ampunannya Gusti Allah ini ancor. Nggih Gusti, kita taati. Ghufranaka ya Rabbana, ampunanmu ya Allah. Wa ilaikal masir, dan kepadamu lah kita kembali. Fala maqtara'aha alqaumu badzalat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi ithriha wa amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ketika mereka sudah mengucap itu, diabadikan oleh Gusti Allah. Nurutnya sahabat ini dibanggakan oleh Gusti Allah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah, semua beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul Allah. Ini mukmin ini sifatnya mukmin. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, tidak kita bedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Karena umat yang lain tidak terima dengan Nabi Muhammad. Ada umat lain yang tidak terima dengan Nabi Isa. Ada umat lain yang tidak terima dengan Nabi Musa. Ada umat lain yang tidak terima Nabi Daud. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad tidak, semua nabi kita terima. La nufarriqu, tidak kita pilih-pilih. Aku Nabi Muhammad seneng sama Nabi Daud, ya aku gak cocok, nggak boleh. Nggak boleh. Orang kalau di luar Islam milih. Saya dengan Nabi Isa cocok, Nabi Muhammad dia tidak mau. Nah kalau kita kan tidak, Nabi Muhammad kita senang, Nabi Isa kita senang, Nabi siapapun diutus oleh Allah, asal bukan Nabi palsu, asal Nabi asli kita cinta. Waqalu, dan mereka mengatakan, Allah yang mengatakan sami'na wa ata'na. Ini loh, dibanggakan oleh Gusti Allah, diabadikan ini. Nurutnya sahabat ini diabadikan oleh Allah, dan mereka para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalika, ketika mereka sudah melakukan hal itu, nasakhahallahu ta'ala, diganti oleh Allah, ditumpangi oleh ayat berikutnya. Tidak dihapus yang lama, cuma diberi ayat baru yang membuat mereka lebih mudah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, maka Allah mengatakan Allah tidak akan memberatkan kepada seorang manusia kecuali sesuai kemampuannya. Laha ma kasabat, dia mendapatkan apa yang dia amal dari baik. Kalau dia baik oleh pahala, wa 'alaiha maktasabat, dan akan mendapat dosa dari maksiat yang dia lakukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, ya Allah, jangan engkau kau hisab kami kalau kami lupa atau kami dalam keadaan tergelincir dalam kemaksiatan. Diajari oleh Allah. Kalau tadi tidak, apapun yang sudah kamu lakukan, yuhasibkum bihillah, keliru, lupa, dosa. Sekarang tidak, Allah yang ngajari, saking welasi Gusti Allah, saking besarnya rahmatnya Allah,
Sampai untuk minta supaya tidak dihitung itu diajari sama Allah. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, jangan engkau hitung kami kalau kami lupa atau kami berdosa. Nah, contohnya apa? Jenengan puasa, lupa. Makan kates sak piring. Dosa enggak? Enggak dosa. Enggak dosa. Enggak dosa. Jenengan puasa, minum, lupa. Enggak dosa. Jenengan sholat asar 5 rakaat lupa, gak dosa. Kan gak dosa. Cuma nek mulai omahe sing lali sing. Iki iso dosa yo kok iso lali aku. Mosok omahe lali. Mampiri nang omah sing gak tepak. Lali omah. Kalau lupanya itu tidak sengaja dia tidak dosa. Saking welasnya Gusti Allah, diajari sama Allah. Sampai untuk minta diampuni itu diajari. Qala na'am, nggih, Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Qala na'am, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala na'am, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala na'am, rawahu Muslim. Nah, ini doa yang biasa dibaca. Ini kan akhir surat Al-Baqarah ya. Nah, ini doa ini adalah yang sering kita baca di Rotibul Haddad ada ya. Ya Allah, jangan engkau berikan kepada kami cobaan seperti umat terdahulu. Isron, alif sod ro. Isr itu apa? Beban, belenggu. Isron itu beban atau belenggu. Belenggu seperti apa? Belenggu seperti kalau datang hari besar tidak boleh kerja. Jumat boleh kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, kalau sudah dipanggil, kalau belum dipanggil ya enggak. Kalau belum dipanggil enggak. Kalau sudah dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au, bergegaslah memenuhi panggilannya Gusti Allah. Jadi kalau masih belum waktunya Jumatan, paginya jangan kerja boleh. Paginya jenengan sekolah boleh, paginya panen rumput boleh, ya isu oleh. Tapi nek wae Jumatan ya Jumatan. Setelah itu, wa idza qudiyatis sholatu fantashir fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya kan? Kalau selesai sholat, fantashiru, nyebarlah, golek maneh. Dan Allah nyebut wabtaghu min fadlillah, golek karunia Allah, kerja maneh. Dimotivasi oleh Allah sekarang. Nah kalau dulu nggak boleh kerja di hari Sabtu, jadi monyet. Iya, kerja hari Minggu, jadi monyet kalau dulu. Nggak ada yang berani. Kerja apa? Mau tadi pedes. Kalau mungkin tadi pedes ah, nanti lagi tadi pedes. Kau harus di sirkus itu, biar koncoku ya. Biar koncoku biar. Saya ini sirkus itu dulu nggak isi. Cok nanti kan kerja bengi, cok nanti kerja Sabtu, Minggu, oh tadi pedes. Nah, gitu. Bu, aku tak berangkat sih ya. Sama nanti jadi pedes ya nggak apa-apa Pak. Gitu ngomong. Jadi monyet. Kalau sekarang kan enggak diperintah oleh Allah. Kalau sudah dipanggil Jumatan, kalau sudah selesai kerja lagi, perintah malah. Nah, itu isr, beban. Dulu wanita datang bulan, enggak boleh serumah dengan suaminya. Sekarang boleh. Pokoknya jangan sampai nikah gitu aja. Faham maksudnya nikah ya? Jangan begitu. Sekarang kalau orang dulu zaman Nabi Musa ada yang murtad, ya apa supaya bisa diterima masuk Islam lagi? Penggal. Dipenggal berarti Islam dia. Kalau tidak mati, kalau tidak dibunuh, berarti dia belum Islam. Kalau sekarang ada orang waliyadzubillah keluar dari Islam, balik ngucap tok asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam lagi. Loh ya apa? Bedanya dengan umat dulu. Ini Allah mengatakan, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran. Jangan kau beri kami beban yang repot-repot. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, kalau masih cobaan, jangan yang berat-berat. Nah, ini memang diajari Allah. Allah tidak mengatakan Rabbana la misalnya la taftinna, ya Allah jangan kau beri kami fitnah, atau la jangan berikan kami cobaan. Wala jangan engkau beri kami imtihan, bukan imtihan madrasah. Jangan engkau beri kami imtihan. Apa? Coba tidak mungkin.
yang diajari oleh Allah, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan diberi cobaan yang kita tidak kuat. Karena cobaan tidak mungkin tidak turun. Mati itu pasti. Ya? Mati itu pasti. Cobaan itu pasti, tidak ada. Jadi jangan pernah mimpi tidak dapat cobaan. Cuman boleh minta reduksi. Dikurangi boleh. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kalau nyoba aja gede-gede ya. Karena percuma, ya Allah saya tidak mati. Jangan mati ya Allah. Lebih baik minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Nah itu tepat. Saya minta husnul khotimah ya Allah. Karena saya tahu mati itu adalah satu yang pasti. Jangan minta ya Allah, jangan saya mati saya. Percuma. Mas ya dibaca sholawat nari 4.444.000 mati tetap. Karena itu sudah putusan. Nah ini Allah ngajari minta kepada Allah itu kalau nyoba memberi cobaan jangan yang besar. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kalau memberi kami cobaan jangan besar-besar ya Allah. Karena memang cobaan itu sifatnya pasti. Wa'fu anna. Ampuni kami, waghfir lana. Maafkan kami, warhamna, sayangi kami. Anta maulana, engkau Tuhan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, bantulah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Nah, itu sifatnya orang mukmin. Makanya Rasulullah itu umatnya paling dibanggakan oleh Allah. Kenapa? Nurut. Dicoba, nggih, pokoknya coba banter ya Allah. Dikasih perintah, ya sami'na wa ata'na, ghufranak, gitu. Jadi enggak, aduh jangan. Enggak, tapi mengatakan apa? Nggih ya Allah, kita nurut tapi jangan lupa ampunan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran.